Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dan kita masih bicara tentang siapakah orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Satu di antaranya yang telah, sedang, dan insya Allah akan terus kita pelajari. Mereka yang termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yakni al-muhsinin. Al-muhsinin. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam buku jamaah sekalian, kajian kita tertumpu fokus kepada siapa orang muhsin atau apa perbuatan ihsan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, fokusnya di situ ya. Jadi bukan mentafsirkan ayat keseluruhannya. Ya contohnya, punya ayat yang kita hendak pelajari hari ini, ayat yang pertama, yang paling atas, muka surat 38. Coba lihat bukunya. Muka surat 38, ayat yang pertama, yang paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan tidak adalah ucapan mereka, yakni permohonan dan doa mereka, melainkan bahwasanya mereka berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami akan dosa-dosa kami, dan sikap berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Dan teguhkanlah ya Allah, tetapkanlah ya Allah pendirian-pendirian kami. Berilah kami pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, untuk kami dapat mengalahkan ke atas kaum yang kafir. Maka Allah telah memberikan kepada mereka thawabad dunya, pahala ganjaran pahala dunia, dan sebaik-baik pahala ganjaran balasan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai, melimpahkan mahabbahnya kepada orang-orang muhsin. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, karena dalam ayat ini Allah cerita, Allah kata bahwa Allah suka orang yang muhsin. Siapakah orang muhsin yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Dalam ayat ini ya. Atau apakah perbuatan ihsan yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya yang ini? Ini Ali Imran 147 dan 148 ini. Ini. Supaya jamaah jelas dan jangan salah tumpuan. Karena kita bicaranya hanya ingin tahu siapa muhsin yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut. Perbuatan ihsan yang macam mana yang Allah kehendaki dalam firman-Nya tersebut. Itu saja. Jadi bukan cerita, kalau ayat itu cerita sejarah, kita tidak cerita sejarahnya. Kalau ayat itu cerita hukum hakam, tidak bicara tentang hukum hakamnya. Tidak. Kita batasi pembicaraan kita hanya berkaitan dengan tajuk kita. Mahabbatullah dan Rasul. Dalam hal ini, siapa orang muhsin yang dimaksudkan? Apa ihsan yang dikehendaki? Sebab itulah jemaah sekalian, pertama saya ingin sampaikan makna secara umum ayat ini, supaya kita dapat gambaran siapa gerangan yang dimaksudkan muhsin, yang Allah beri jaminan mahabbahnya akan diberikan kepada mereka ini. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya. Dalam ayat ini ada sekumpulan hamba Allah yang dipuji oleh Allah. Pujian itu yakni berupa ketika mereka dalam keadaan kritikal, ya mungkin di medan perang, menghadapi masalah yang besar, menghadapi musuh. Sebelum mereka memohon pertolongan, bantuan, kemenangan, apa yang mereka lakukan orang ini, yang Allah puji. Yakni mereka memohon pengampunan
terlebih dahulu kepada Allah. Satu. Rabbana fir lana adalah mohon ampun akan segala dosa dan juga sikap berlebih-lebihan yang mungkin mereka lakukan tanpa mereka sedari. Israf. Israf itu yakni mujawazatul had ila ma haram. Melampaui batasan hingga sampai apa yang Allah haramkan. Artinya, perbuatan yang mereka lakukan sebetulnya pada mulanya, pada asalnya, perbuatan yang betul. Yang tidak salah. Yang dibenarkan. Tetapi jika perbuatan yang dibenarkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan, nah berlebih-lebihan itulah yang dilarang. Makan itu disuruh. Bukan hanya harus, disuruh. Kulu, wasrabu. Sehingga boleh jadi makan jadi wajib. Bila Allah kata kulu, ya kita fahami semua itu maknanya harus saja. Tapi boleh jadi wajib. Jika orang itu tak makan, mati. Maka makan menjadi wajib hukumnya. Sebab kalau tidak makan mati, bermakna bunuh diri. Ya. Makan disuruh. Perintah Allah. Sama ada kita nak hukum harus ke, nak hukum sunnah ke, wajib ke, yang pasti itu suruhan. Tetapi jika perbuatan yang asalnya harus atau bahkan disuruh, bahkan wajib, bila kita melakukannya secara berlebih-lebihan, jatuh haram. Jatuh dosa. Saya itu kulu wasu wala tusrifu. Jadi israf itu melakukan perbuatan yang asalnya harus secara berlebih-lebihan hingga jatuh haram. Itu israf ini yang sering kali dosa-dosa yang berpunca daripada perbuatan kita. Israf inilah yang sering tidak kita sedari. Berbelanja boleh, sila. Bahkan wajib, jatuh wajib dalam satu keadaan. Tapi ingat, israf dalam berbelanja jadi haram. Ya. Bergembira, sila. Kita telah pelajari dahulu dalam Hakikatul Hayat. Bergembira. Kita pelajari dalam bab hadis Bulughul Maram tentang melawak. Bukan masih ingat di sana pelajaran itu? Boleh. Tapi bila israf, jadi haram. Sudah. Jadi pertama mohon ampun pada Allah. Allah puji orang-orang ini karena memohon ampun bagi dosanya. Dia mengaku berdosa. Dan juga dia mengaku perbuatannya seringkali melampaui batasan yang dibenarkan oleh syarak. Sama ada sengaja atau tidak. Ketiga, mohon agar Allah berikan keteguhan dalam pendiriannya. Dalam keadaan apapun, dia akan tetap berpegang kepada prinsip. Kalau prinsip dalam perjuangan, dasar perjuangan, matlamat perjuangan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tetap dipegang. Dalam keadaan apapun. Bak kata biar badai melanda, apapun risiko yang tidak dihadapinya, ditetap. Sabbata yuthabitu, sabit ya Allah, sabit. Setelah minta ini, minta ampun, mengaku dia salah. Minta ampun atas keterlanjuran dan sikap berlebih-lebihan yang sering kali berlaku tanpa ia sedari.
Lalu mohon kepada Allah agar pendiriannya, prinsip hidupnya, matlamat perjuangannya yang dari awal lillahi ta'ala dapat dipegang teguh dalam keadaan apapun jua. Barulah minta apa yang dibilang keempat, fansurna alal qaumil kafirin. Baru dia mohon agar Allah beri kemenangan. Ini memberitahu kepada kita ya mas sekalian bahwasanya terampunnya dosa itu segala-galanya. Mohon ampun itu adalah syarat bagi segala-galanya. Kemudian tetap berpegang prinsip perjuangan. Tetap berpegang kepada kebenaran. Seperit apapun. Seberat apapun. Takkan goyah. Ini prinsip. Itu syarat mutlak. Untuk seseorang itu layak mendapatkan kemenangan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah jika orang sudah berpegang kepada ini, yakni Allah tutup ayat dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu apa itu muhsin? Ay muhsin fi ibadatil khaliq wa muamalatil makhluk. Muhsin di sini yakni orang yang buat baik fi ibadatil khaliq, dalam berhubungannya dengan Allah sentiasa dijaga. Jika salah minta ampun dahulu. Agar hubungan dia dengan Tuhannya harmoni. Bila kita sebagai hamba bersalah kepada Allah, bagaimana mungkin hubungan kita dengan Allah jadi harmoni? Sedangkan kita banyakkan kesalahan, banyakkan keterlanjuran. Seringkali kita goyah dalam pendirian, dalam berpegang kepada kebenaran. Itu semua mengakibatkan bahwasanya hubungan kita dengan Allah sudah tidak harmoni lagi. Sudah tidak sedang baik-baik sahaja. Maka pertama yang perlu dibetulkan, memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi al-ihsan fi ibadatil khaliq. Itu maksudnya. Memperbaiki hubungan dirinya sebagai hamba dengan Allah sebagai penciptanya. Darulah al-ihsan fi muamalatil khalqi. Ihsan dalam muamalah. Berinteraksi dengan makhluk. Ya. Ihsan itu tidak hanya baik, berlaku baik dalam muamalahnya sesama muslim, tapi ihsan itu juga berbuat baik dalam muamalahnya, interaksinya pada semua makhluk. Imam muslim ke? Wa imam non-muslim? Ya. Imam makhluk yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, batu ke, alam sekitar ke, sungai ke. Imam makhluk yang berakal atau yang tidak berakal pada hayawan ke. Pastikan ini. Bila orang sudah punya hubungan yang harmoni dengan Tuhannya, bila buat salah segera minta ampun. Karena kesalahan, dosa
Ya, bahasa mudahnya boleh merenggangkan hubungan. Jangankan dengan Allah, sesama kita pun, bila kita punya kesalahan pada orang lain dan kita tidak minta maaf, hubungan kita jadi renggang. Bila kita sentiasa melakukan perbuatan yang melampau dari yang sepatutnya terhadap kawan kita pun akan menjauh. Demikian juga kepada Allah. Ini kena diperbaiki dulu. Cukupkah kita ini hanya punya hubungan yang harmoni dengan Allah sebagai pencipta? Tidak. Tapi juga fi muamalatil khaliq. Ihsan dalam hubungan pada sama. Termasuklah dalam ayat ini kepada orang kafir. Ya. Bahkan orang kafir yang sedang diperangi. Macam mana berbuat baik ihsan kepada orang kafir, pada musuh? Kalau saya tidak salah, kita juga telah pelajari ini ya. Oh, atau bukan di kelas ini. Ya. Dalam peperangan sekalipun dengan orang kafir, Islam melarang tentara Islam membunuh orang tua. Walaupun mereka kafir. Tak boleh. Membunuh kaum wanita. Tak boleh. Walaupun mereka itu orang kafir. Tak boleh bunuh kanak-kanak. Iya, tak dibenarkan. Menebang pokok yang berbuah atau pokok yang memberi manfaat sama untuk berteduh. Tidak boleh. Merusak tempat peribadatan. Tidak boleh. Menangkap orang dan membunuh orang yang sedang beribadah di tempat mereka. Walaupun mereka itu bukan Muslim. Mungkin si padri sedang beribadah di gereja. Si rabi-rabi mungkin sedang khusyuk wirid di sinagog umpamanya. Si para sami mungkin sedang iktikaf di kuil dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Islam tidak, jangan kacau. Lindungi mereka. Bahkan jika ada orang kafir di negeri yang kamu musuhi, kamu berperang dengannya. Mereka meninggalkan kampung halamannya. Menemui kamu, wahai orang Islam. Minta perlindungan. Bahasa sekarang minta suaka politik. Mereka tidak mau bergabung dengan kaumnya untuk memenuhi kamu. Mereka pun juga belum bersedia menerima agama kamu Islam. Mereka hanya minta aman, selamat, aman, selamat. Ya, Allah kata ajirhu, lindungi dia. Walaupun dia kafir dan bangsanya sedang memusuhi kamu. Itu termasuk muamalatul halqi, hatta pada orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh hanya kerana mereka kafir. Saya ulangi. Orang kafir tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi semata-mata kerana mereka kafir. Tak boleh. Baru mereka boleh diperangi, bahkan hingga boleh dibunuh jika mereka memerangi Islam dalam peperangan. Semata-mata kerana kekufuran mereka, tidak boleh. Orang Islam menjadikannya sebagai alasan untuk membunuh mereka, membunuh mereka. Habis kalau tidak boleh, macam mana? Buat apa orang kafir itu dibiarkan? Mereka tidak menyerang kita, tak membunuh kita. Kenapa tak boleh perang? Ya, kafiran mereka itu menjadi medan dan ladang dakwah bagi orang Islam. Disitulah orang Islam hendaklah melaksanakan kewajipannya. Dakwah. Ajak dia. Habis jika tidak mau, bukan urusan kita. Itu terpulang pada dia dan Allah Subhanahu sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Selagi mereka tidak memusuhi Islam.
kita tetap jadikan mereka sebagai umat dakwah. Dan kita dapat pahala banyak. Umat dakwah. Selagi mereka tidak mengusik, walaupun tidak mau menerima. Bukankah itu ihsan namanya? Itu namanya ihsan. Paham ya? Jadi, Allahu Akbar. Sesiapa saja yang mempunyai sifat seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yakni ayyaf'ala anda jihadil a'da, ketika ia nak berjuang dengan orang kafir, ya, pertama pastikan hubungan dia dengan Allah harmoni. Sehingga orang-orang mukmin punya nilai tambah berbanding orang kafir yang dah diperangi. Di mana? Orang mukmin punya hubungan yang baik dengan Khaliknya. Orang kafir tidak punya hubungan yang baik dengan Khaliknya. Di sini orang mukmin sudah mulai punya nilai tambah. Kualitinya sudah. Mereka sekali-kali tidak akan melakukan perbuatan yang melampau, yang berlebih-lebihan. Sementara mereka mungkin, ya, perbuatannya sentiasa melampau. Sentiasa melampau. Orang mukmin punya keteguhan, kekuatan, berteguh kepada kebenaran. Dalam keadaan apapun juga. Sampai si kafir, tidak. Bukankah itu namanya kelebihan? Sebab itu saya tertarik ya mas sekalian. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar telah berkata, yaqulu qaulatahul masyhurah. Ya, dalam ucapan yang sangat masyhur. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, sentiasa berpesan kepada tentera-tentera Islam, juyusul muslimin, yang tidak diantar ke medan perang bagi melawan musuh-musuhnya. Apa kata Umar? Innakum tantasirun ala aduwikum bita'atillah. Wahai saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, prajurit-prajurit muslimin yang akan marah ke medan perang, ketahuilah, sesungguhnya kamu akan mendapatkan pertolongan daripada Allah bagi mengalahkan musuh-musuh kamu semata-mata karena satu aja, bita'atillah. Masya Allah. Dengan sebab ketaatan dan kepatuhan kamu kepada Allah. Bahasa yang tadi saya gunakan dalam penjelasan tadi, bergantung kepada sejauh mana keharmonian hubungan kamu dengan Allah. Harmoni atau tidak hubungan kamu dengan Allah? Kalau kamu punya salah, cepat minta ampun atau tidak? Bila kamu berdosa, cepat bertaubat ataupun tidak? Bila ada perintah daripada Allah, kamu buat ataupun tidak? Lakukan atau tidak? Bila tengok larangannya, kamu tinggalkan atau tidak? Syarat pertama. Senjata yang paling kuat, paling hebat, paling dahsyat yang kamu miliki, sehingga dengannya kamu dapat mengalahkan musuh-musuh kamu sebanyak manapun, sehebat manapun, senjata itu namanya ta'atullah. Ketaatan kamu kepada Allah. Dalam bahasa mudahnya, keharmonian hubungan kamu dengan Allah. Ihsan kamu fi ibadatil khaliq. Kerana kata Umar, fa inistawaitum antum wahum fil maksiyah.
Sebab apabila kamu sama saja dengan mereka musuh-musuh kamu dalam maksiat, musuh kamu melakukan maksiat, kamu pun buat maksiat. Musuh kamu tidak punya hubungan harmoni dengan penciptanya, karena mereka tidak punya. Kamu pun tidak punya hubungan harmoni dengan pencipta kamu. Mereka banyak dosa, kamu pun apa kurangnya. Jadi kalau di sini samalah, sama-sama mereka tak taat, kamu pun tak taat. Mereka dosa, kamu pun dosa. Mereka tak ada hubungan harmoni dengan Allah, kamu pun tak ada ihsan fi ibadatillah. Dalam keadaan di situ, siapa yang akan mereka kemenangan? Bergantung kepada siapa yang lebih siap, lebih lengkap senjatanya. Jika mereka 1,000, sedangkan kamu hanya 200-300, kamu kalah. Jika mereka punya tentera kuda katakanlah 100, kamu pula hanya punya tentera kuda seekor, kamu kalah. Mereka ada fighter jet 20. Kamu hanya ada helikopter 2. Kamu kalah. Mereka ada senjata M16. Kamu hanya pakai lastik. Kalah. Walaupun kamu berada mewujudkan kebenaran. Macam mana boleh kalah? Ya, karena bila maksiat, kedudukan kamu dengan mereka di hadapan Allah sama saja. Allah pandang mereka jauh karena mereka maksiat. Allah pandang kamu pun jauh karena dosa kamu masih banyak dengan Tuhanmu. Allah pandang mereka tak ada ihsan dengan Allah. Allah pandang kamu pun, kamu tak ada ihsan dengan Allah. Tidak. Allah tidak beri kepada yang mana, Allah serahkan pada kamu bergantung kepada sunnatullahnya. Sesiapa yang lebih menepati sunnatullahnya, ya akan menang. Akan menang. Untuk sunnatullah dia ada 30 fighter jet. Ya. Yang awak ada berapa? Ada helikopter 2. Itu pun untuk beberapa yang cedera. Mereka ada senjata automatik. Awak ada apa? Ya ada bom meletup lah. Buatan sendiri dan lastik. Kalah. Dari sunnatullah kalah. Lalu macam mana orang Islam supaya punya kelebihan dalam menghadapi musuh dan Allah berpihak kepada orang Islam? Memberi kemenangan mereka. Ayat ini menjadi garis panduan. Pastikan kamu punya hubungan yang harmoni dengan Tuhanmu. Salah satu cara untuk memastikan kita punya hubungan yang harmoni dengan Allah, bila salah cepat minta ampun. Bila berdosa, cepat bertaubat. Sebab bila hubungan kita ni Allah sudah semesra itu, Allah suka kita. Bagaimana mungkin hamba yang disuai oleh Allah dibinasakan? Tidak mungkin. Saya itu berdasarkan uraian ini. Ini bukan uraian saya ya, saya hanya menyampaikan apa dikatakan oleh ulama-ulama sarjana saya kini yang memahami ayat ini ya. Jangan yang salah kata, ini bukan uraian saya. Saya mengikuti uraian sarjana saya kini. Sehingga mereka berkesimpulan, jangan. Mereka kata, jangan. Kelemahan kita orang Islam menghadapi musuh di belahan dunia ini, orang Islam nampaknya masih dikuasai, belum menguasai, ditindas, belum merdeka, masih lemah. Sedangkan ia orang Muslim. 2 kalimah syahadah sudah diucapkan. Salat 5 waktu sudah tidak tinggal. Haji, Allahu Akbar, pasal menunggu 20 tahun. Apalagi ya? Solat tarawih sudah. Khatam Quran sudah banyak kali.
Jangan-jangan kelemahan kita, kekurangan kita di situ. Hubungan kita dengan Allah belum sempurna. Masih terlalu banyak dosa yang belum kita mohon ampun. Kalau ikut kata Umar tadilah. Sebab bila kedudukan kita dengan musuh kita di hadapan Allah hanya sama saja, penentu kemenangan yang terletak kepada kekuatan fisikal. Pada kekuatan tentera, pada senjata, pada Ali bin Abi Thalib menegaskan al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tidak ada nizam, tidak ada tata tertib, tidak ada disiplin. Benda yang benar. Orang Muslim benarlah. Kitabnya Quran, agamanya benarlah. Kan orang Muslim, maknanya dipanggil benar. Tapi tak ada nizam. Tak ada disiplin. Tak ada susunan organisasi, tak organize dengan baik. Kalau dalam bahasa kita lah, salah sekarang yang sedang viral. Ketika mentadbir urusan Islam ini tata kelola tidak bagus. Yaghlibuhul batil binizamin. Boleh dikalahkan oleh kebatilan, tetapi ada nizam. Benda yang batil, kumpulan yang batil, tapi ada nizam. Ada peraturan, disiplin, teratur. Sangat-sangat terurus, terorganize dengan tata kelola yang cermat. Ya, boleh mengalahkan kebenaran, tetapi yang kacau sana sini. Pesanan Umar dan Ali bin Abi Thalib ini memberikan misi pada kita, artinya begini, betul kamu mesti yakin bahwa kebenaran yang kamu pegangi ini akan mendapat pertolongan daripada Allah. Tetapi pertolongan yang Allah akan berikan bukan semata-mata kebenaran yang kamu pegang, kamu perjuangkan. Tapi juga bergantung pada bagaimana cara kamu. Sikap kamu. Betul yang kamu perjuangan itu kebenaran, tapi maksudnya diri kamu. Adakah diri kamu sudah benar? Yang kamu perjuangkan memang Islam, betul. Tapi adakah kamu yang begini sudah benar? Masya Allah. Islamnya sentiasa benar. Kalau Islam itu pasti benar, kenapa orang Islam macam tak pernah menang? Kena bully sana sini. Jangan dipertanyakan Islamnya, jangan diragui Islamnya. Tapi patut dipertanyakan, diragui orang Islamnya. Ya. Ayat ini tengok. Hujung-hujungnya minta pertolongan pada Allah yang terakhir. Dan Allah akan beri pertolongan, beri balas dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya Allah cerita apa? Allah puji mereka. Baguslah hambaku ini. Baguslah. Rupanya dia pertama bukan terus minta menang. Walaupun mereka yakin yang diperjuangkan itu betul. Tapi mereka minta maaf dahulu. Sebab boleh jadi orangnya, mereka yang punya diri itu masih banyak salah. Tidak ihsan maksudnya. Tidak ihsan. Kesalahannya masih banyak. Tidak sabar. Karena sekejap ini, sekejap itu, sekejap ini. Jadi mereka ingin meningkatkan kualiti dirinya sendiri. Islam memang sudah berkualiti, tak perlu dipertanyakanlah. Islam tidak perlu dibincangkan betul atau salah, tak perlu diperdebatkan. Islam ini betul atau tidak? Benar atau tidak? Itu bukan. Bukan itu, karena Islam pasti benar. Tapi orang Islamnya itulah. Pemahaman tentang Islam itulah. Boleh jadi ini yang dapat kita tata kami.
Jadi orang muhsin jadi orang yang sentiasa berusaha untuk memastikan hubungannya dengan Khalik dan hubungannya sesama makhluk sentiasa harmoni. Orang yang macam itu namanya muhsin. Perbuatannya disebut ihsan. Masya Allah. Perbuatannya disebut ihsan. Orangnya disebut muhsin. Sebab itulah ada seorang tokoh agama, ulama. Kalau di Malaysia dipanggil Tok Guru. Kan di tanah seberang, pasnya di tanah Jawa dipanggil Pak Kiai. Kiai. Kalau daerah Sunda dan Betawi, Jakarta dipanggil Ajengan. Kalau di tanah Minang, Sumatera Barat dipanggil Buya. Sama aja lah itu. Panggil Buya. Entah macam mana mungkin di Sumatera Barat Buya karena sudah menyeberang ke Semenanjung Malaysia. Jauh itu menyeberang Selat Melaka. Buya menjadi Abuya. Mungkin Buya sudah menjadi Abuya. Itu pasal menyeberang jauh kan daripada tanah Minang, Sumatera Barat ke Semenanjung Malaysia menyusul Selat Melaka itu jauh. Jadi kena berubah jadi Abuya. Seorang kiai. Ya, ilmunya paling banyak, ilmu agamanya. Dan setelah dia pada kiai, tak macam mana dia ingin merasai pendidikan secara formal. Belajar ke Mesir. Tapi ke Mesir itu sebenarnya ya agak lucu kata beliau sini. Macam mana boleh, apa yang nak dicari di Mesir? Sedang dia sudah, ibaratnya sudah ditelan semua kitab di pondok. Karena belajar dari kecil hingga besar di pondok. Dia tak pernah belajar formal. Tapi ya, ingin tahulah apa belajar secara formal. Seorang budayawan, seorang sastrawan, dia pernah kata begini, Islam tidak akan hancur karena cacian, celaan orang-orang kafir. Setelah panjang lebar buat uraian, kesimpulan dia, Islam tidak akan hancur karena cacian, celaan, hinaan orang-orang kafir. Tidak. Pada zaman Nabi, Islam bukan hanya dihina oleh orang kafir. Bahkan dimusuhi, diperangi. Ramai tentara Islam, orang Islam yang mati. Apakah Islam mati? Tidak. 70 sahabat Nabi tewas di medan Uhud. Apakah saat itu Islam mati? Tidak. Makin berkembang. Islam punya pengalaman yang luar biasa. Jangankan hanya dicaci maki oleh orang kafir. Pernah dimusuhi, diperangi, sehingga sahabat Nabi ramai yang tewas. Itu pun Islam tidak mati. Bahkan berkembang makin besar sekarang. Lihat. Islam tidak akan mati dan hancur hanya karena cercaan orang kafir. Tetapi, kata Pak Kiai ini, Islam akan hancur karena perangai sesetengah orang Islam itu sendiri. Merenung lama saya terhadap ucapan ini. Fikir-fikir memang betul. Perangai, kelakuan, tingkah laku, gaya hidup, sesetengah orang Islam, saya kata setengah karena tidak semua ya, setengah orang Islam itulah yang akan menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup Islam. Ya. Kalau setakat dicaci daripada luaran, Islam tak akan hancur. Tapi Islam akan hancur musnah akibat perangai, tingkah laku, gaya hidup, kelakuan, tindak tanduk
perbuatan orang Islam sendiri. Kita bukan tidak boleh takut dan khawatir atau marah jika non-muslim katalah menghina Islam. Siapa kata tak boleh? Boleh. Marahlah, boleh. Memang itu kewajiban kita. Ada kita tersinggung? Tersinggung. Apa pula kamu? Mana-mana kamu Islam? Boleh marah. Jika Islam bina oleh orang kafir. Itu kewajiban kita. Tetapi sebenarnya kita hendaklah lebih marah jika kelangsungan kehidupan Islam ini sebenarnya sedang diancam oleh perangai orang Islam. Perangai orang Islam itu lebih bahaya ya masalah dari segi menghancurkan kesannya terhadap kelestarian kehidupan Muslim daripada cacian orang kafir. Tapi seringkali kita hanya mampu marah bila non-Muslim menghina Islam, tapi kita macam tak ada rasa apa-apa. Jika perangai orang Islam itu sebetulnya merusak citra Islam. Ya susah kayaknya. Banyak contoh-contohnya ya Mas Yalen. Bagaimana untuk memastikan Islam ini tidak dirusak oleh orang Islam? Setiap orang Islam wajib bersikap ihsan. Itu saja. Jangankan kepada orang sesama mukmin, kepada orang kafir pun Islam suruh bersikap ihsan. Nanti ada penjelasannya dalam ayat-ayat berikutnya. Iya. Kita kadang-kadang berfikir itu macam mana ya. Semalam saya baru cerita dalam kisah sejarah kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika hendak dibunuh oleh Du'thur bin Al-Harith. Nabi sedang berbaring, tersandar berbaring itu setengah tidur lah begitu. Tidur ayam misalnya. Kenapa Nabi di situ? Ya, karena Nabi sedang menunggu pakaian yang basah, dijemur. Menunggu kering, Nabi tersandar lah sehingga tertidur ayam. Tiba-tiba Du'thur bin Al-Haris datang mendekati Rasulullah sambil berdiri dekat kepala Nabi sambil memegang pedang terhunus. Du'thur kata, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni." Tolong beritahu aku siapa yang boleh menghalang aku daripada membunuhmu kamu, atau siapa yang boleh melindungi kamu daripada aku untuk membunuh kamu. Gagah, hebat itu, sombong itu Du'thur. Ya, dalam masa itu siapa yang boleh menghalang Du'thur? Nabi tak ada senjata, Nabi sedang baring. Du'thur berdiri sudah pedang terhunus di leher. Siapa yang boleh menggagahnya? Nabi kata, Allah. Kalau kamu nak tahu, yang boleh menggagalkan niat kamu bunuh aku, Allah. Allahu Akbar. Ya, Allah Akbar keluar dari mulut Nabi. Yang itu sebenarnya keluar daripada hati Nabi yang suci. Punya energi yang sangat dahsyat. Menyebabkan tangan Du'thur yang gang pedang itu gemetar. Terketak-ketak, jatuh pedangnya. Lalu Nabi ambil pedang itu, lalu ditujukan kepada Du'thur. Du'thur, sekarang, siapa yang menghalang aku untuk membunuh kamu? Atau siapa yang melindungi kamu daripada aku bunuh? Du'thur kata, la ahad, tak ada. Ringkas kata, Du'thur menyerah, memeluk agama Islam. Orang yang pernah nak membunuh Nabi SAW, depan nak bunuh. Dan setelah gagal ia menyatakan keislamannya, yang belum tentu ia Islam ikhlas atau munafik atau nifak pura-pura, kita tak tahu, Nabi tak tahu, diserahkan pedang itu kepada Du'thur. Sudah, Nabi tak hukum apa-apa dan balik.
Walaupun benar akhirnya menugama Islam. Coba kalau kita pernah diancam bunuh seperti itu, orang itu masih depan kita. Ya mungkin cepat-cepat rebut kita balas balik. Kisah Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Tengok. Harapannya menggunung, orang Taif nanti dapat menerima ajaran Nabi. Tapi apa yang Nabi terima? Lain yang diharap, lain yang didapat. Baling batu, tercedera kepala Nabi. Meninggalkan Taif dalam keadaan yang betul-betul menyedihkan. Dan keadaan yang tidak, hampir kata tak berdaya itu, malaikat Jibril datang memperkenalkan Malakul Jabal. Malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah. Muhammad, kata Jibril, nih. Ini malaikat ni ditugas Allah jaga bukit. Kamu boleh minta tolong kepadanya. Allah benarkan kamu minta tolong pada malaikat bukit ini. Kalau kamu suruh malaikat boleh angkat bukit, hampat pada penduduk Taif pun, ya dia mau. Sekarang juga terpulang. Mintalah apa saja. Dia bersedia berkhidmat untuk kamu. Kalau kamu mau orang Taif yang menghina, mencari kamu ini dibempak, dimusnahkan, ya dia akan lakukan. Nabi dalam keadaan teraniaya. Dianiaya oleh orang kafir tuh. Dan punya peluang untuk membalas karena ada malaikat yang dengan sukarela memberi bantuan. Apa jawab Nabi? Oh tidak, tak perlu. Takkanlah sampai kamu nak hempapkan mereka dengan ini. Jangan. Biarlah mereka. Mungkin mereka menolak ajaran aku, tapi aku mengharap keluar dari tulang rusuk mereka itu. Anak-anak, cucu, cicit mungkin. Yang beriman pada Allah. Sekarang Anda bayangkan. Kalaulah kita kata jadi Nabi waktu itu. Dihina oleh orang, dizalimi oleh orang, dipukul oleh orang. Tak berdaya. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan khidmat percumanya. Dan orang ini orang sangat kuat sekali. Apalagi free of charge. Terus. Oke, gue mampu kita buat ihsan macam itu. Ya, mungkin kita lebih puas bila mampu membalasnya. Apalagi mereka ini patut dibalas. Tapi Rasul, tak. Saya tidak mau mencari kepuasan diriku sendiri. Dengan menghukum orang-orang yang menyakiti dan menzalimi menolak ajaran. Oh, tidak. Tapi aku ingin mendapatkan kepuasan rohani. Dengan Islam. Dengan masuknya mereka dalam Islam. Kalau bukan ayahnya, mungkin anaknya. Biar mereka beri peluang. Kalau sepanjang hayat mereka tetap kufur, ya tak payah dihukum di sini. Mana tahu nanti anaknya. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Dan saya berkali-kali mengingatkan di saya sendiri. Sunnah Nabi yang macam inilah yang paling susah dilakukan. Barangkali karena susah dilakukan adalah jadi kita jarang bicara sunnah dalam bab ini. Mungkin. Jarang kita mengedepankan sunnah dalam bab yang ini. Kan memang susah. Jangan kita pun belum mampu. Mana lah ini sunnah Nabi ini. Tapi coba kalau sunnah-sunnah Nabi yang kita memang boleh berbuat. Wah, senang kita. Kita sudah mampu buat dan orang lain belum buat. Wah, lagi semangat kita menjelaskannya. Tidak salah. Tapi coba sunnah-sunnah yang kita sendiri belum buat. Dan memang tidak mudah. Tapi tahukah Allah menjadi jaminan? Allah suka orang muhsin. Ihsan yang dalam ayat ini, termasuk yang lain. Inilah termasuk ihsan itu. Tidak mudah, ya Mas Ilham. Orang seperti ini Allah akan beri ganjaran di dunia dan sebaik-baik ganjaran di akhirat. Fatahumullahu thawabad dunya wa huna thawabil akhirah. Subhanallah. Jadi, kenapa thawabud dunya tidak ada husna? Dalam ayat itu thawabad dunya. Tapi untuk akhirat, wa husna thawabil akhirah. Untuk akhirat ditambah husna. Untuk dunia, thawabad dunya saja, tak ada husna.
Ya, ini memberitahu kita jamaah sekalian. Begini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya yang buat baik dengan balasan dunia. Balasan dunia ini jamaah sekalian, mahmat tolat, selama manapun kita menikmatinya, fahiya mata'un wa hururun wa zuhrufun zailun. Selama manapun nikmat dunia kita menikmatinya, ia tetap saja kesenangan yang memperdayakan. Ia tetap saja kenikmatan yang suatu hari akan hilang. Mahma kunta mun'iman fiha fa anta tantadir hajatan min sanataini. Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, ini balasan Allah kepada kita di dunia. Ini bukan istidrak ya, nikmat. Bagi kesenangan hidup. Sebetulnya kita sedang menunggu satu daripada dua benda. Ketika kita sedang menikmati nikmat dunia, sebenarnya kita sedang menunggu salah satu dua perkara. Dua benda. Yang pertama, imma antazula angkal nikmat. Sama ada yang kita tunggu itu hilangnya nikmat tersebut. Kan nikmat yang kita nikmati hari boleh jadi besok akan hilang. Sehat sekarang, minggu depan sakit, mana tahu. Puasa tahun ini, tahun depan hilang puasa, mana tahu. Untung banyak hari ini, bulan depan rugi dan lingkup, mana tahu. Hilang. Itu yang kita tunggu. Atau boleh jadi, kalau nikmat tidak hilang, lenyap daripada kita, ya, anta zula anta anin nikmah. Kita pula yang melenyap dari nikmat itu. Bukan nikmat yang meninggalkan kita, kita pula yang meninggalkan dia. Banyak kan? Ketika orang belum puas menikmati nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepadanya, dia pula sudah meninggalkannya. Maknanya meninggal. Itu nikmat dunia. Itu ganjaran dunia. Karena ganjaran dunia itu begitu sifatnya, sama ada ia akan lenyap dari tangan kita bila-bila masa tanpa kita ketahui, meninggalkan kita ketika kita belum bersedia berpisah dengannya, atau kita yang meninggalkannya juga sebelum kita puas menikmatinya. Takkan nikmat macam itu diberi sifat husnun? Tak sesuai kan? Nah, nikmat dunia yang seperti itu tak layak diberi sifat husnun. Berbeza dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ni kalau orang dapat nikmat, dia tidak akan hilang selama-lamanya. Orang itu pun tidak akan meninggalkan selama-lamanya. Sebab itu balasan akhirat Allah tambah wa husna. Tengok tu. Walhal orang yang baik, yang muhsin tadi Allah beri ganjaran dua. Di dunia pun ada ganjaran, pahala, balasan. Di akhirat pun ada balasan. Tapi balasan yang Allah berikan pada orang muhsin di dunia, Allah tak sebut husna thawabi dunia. Hanya sebut thawabad dunia. Sementara balasan yang Allah janjikan di akhirat, ditambah husnun. Paham ya di situ? Ada perbezaan. Ada perbezaan. Jadi, saya ulangi sekali, muhsin dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, penutup ayat itu, 148, yakni merujuk kepada orang-orang yang punya ihsan dalam fi ibadatil khaliq, hubungannya dengan Allah sangat harmoni. Iya. Walaupun kemenangan dalam peperangan itu sesuatu yang sangat berharga, tapi sebelum mereka memohon pertolongan kemenangan pada Allah mengalahkan musuh, mereka ingin menjalin hubungan yang harmoni dahulu dengan Tuhannya. Membersihkan dosanya, mohon ampun, mohon maaf. Itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Jangan sekalian,
Katalah orang sudah diampun segala dosanya. Diampun segala keterlanjurannya. Diteguhkan pendiriannya, katakanlah. Maknanya hubungannya dengan Allah sudah sangat-sangat mesra. Ihsan dengan Allah sudah luar biasa. Allah sudah cinta orang ini. Gitu. Karena dia cinta Allah, Allah pun sudah cinta pada orang seperti ini. Katalah sudah begitu kedudukannya. Makomnya sudah sangat dekat. Tiba-tiba pertolongan Allah tidak Allah berikan pada mereka sehingga kalah menentang musuh. Tewas di tangan orang kafir. Mati dia. Kan tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab matinya dalam keadaan suci. Husnul khotimah. Betul, kemenangan terhadap orang kafir itu benda yang penting, yang berharga. Tapi ada lebih berharga daripada itu. Harmonian hubungan dia dengan Allah. Itu lebih berharga. Sebab bila sudah harmoni hubungan dengan Allah, sudah muhsin dengan Allah, jika dia kalah perang sekalipun, tewas sekalipun, balasannya surga. Sekarang dibalik. Dosanya masih banyak. Allah belum ampunkan. Okey. Dosanya masih banyak, Allah belum ampunkan. Dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini. Berpegang kepada pendirian prinsip perjuangan pun tak kuat. Sekejap ini, tak apa, keluar masuk. Sekejap merah, sekejap biru, sekejap kuning, sekejap apa-apa. Semalam cakap lain, sehari ini cakap lain. Semalam cakap, ini manis. Mangga ni manis. Mangga yang paling aku sukai. Namanya mangga harum manis. Harum manis. Saya suka. Tak ada mangga yang lebih baik dan lebih suka daripada mangga ini. Hari ini cakap begitu. Minggu depan karena dia mangga itu dah tak ada, uang dah ambil, dia pun tak kebagian. Saya tidak suka mangga harum manis. Bagi saya itu mangga yang langsung tak ada kualiti. Tak ingin saya. Apa ada pendirian orang seperti itu? Maknanya ketika hubungan kita belum cantik dengan Allah, belum mesra dengan Allah, belum ihsan dengan Tuhan, Allah pandang kita pun jauh lagi. Jika sekiranya Allah beri kemenangan sekalipun kepada orang ini, coba kita renungkan dengan seksama. Adakah kemenangan itu tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang seperti itu? Atau jangan-jangan itu adalah istidraj baginya? Inilah yang kadang-kadang kita salah faham dalam memilih dalam hidup. Yang penting menang. Adapun hubungan dengan Allah itu tak penting. Sebab itu bagi bila menang saja mana nak Allah ridho. Allahu Akbar, belum tentu yang sekalian. Kalau yang menang aja pasti Allah ridho dan Allah suka. Ya Allah ya Tuhanku subhanallah. Maknanya lama Allah ridho pada Zionis Yahudi. Maknanya Allah ridho dan suka pada Zionis Israel. Masih menang, tak ada yang kacau, tak ada. Buat apa pun bebas. Mana sih? Kenapa sih Palestina jangan-jangan? Tengok orang senang kaya raya, semua usaha berjaya. Mana Allah ridho ini? Allah. Kenapa naif sangat kita berfikir agama? Inilah bila berfikir salah yang bahaya. Ayat ini memberi garis panduan pada kita. Kemenangan itu betul perlu. Kita nak sangat kemenangan. Daripada Allah melawan musuh kita, betul. Siapa kata orang tak mau menang malah orang kafir. Tetapi kemenangan itu hendaklah kita dapat daripada Allah. Allah berikan pada kita selepas kita punya hubungan yang harmoni dengannya. Itulah. Dan itu namanya ihsan. Keharmonian hubungan kita dengan Allah, keharmonian hubungan kita sama manusia makhluk, itu namanya ihsan. Bila Allah nanti beri balasan dengan balasan yang menyenangkan kita, kesenangan hidup, itulah tanda Allah sayang.
Tapi kalau Allah beri kepada kita sesuatu yang kita suka, kita minta Allah bagi, kita doa Allah bagi, kita pun suka lah. Walaupun kita suka atas benda Allah, jika hubungan kita dengan Allah, muamalah ibadatul khaliq belum ihsan, muamalatul khalqi belum ihsan, jangan-jangan benda yang Allah berikan pada kita yang kita suka itu bukan tanda rahmat Allah. Jangan-jangan itu istidros. Kan takut kita. Inilah ayat ini membimbing kita seperti itu, ya Mas sekalian. Dan itu memang tidak mudah. Tapi wajib kita usahakan. Ingat ya, ini Al-Quran. Bukan hanya ucapan ulama. Tapi diuraikan oleh mereka-mereka yang punya kemampuan. Salah satu daripada mesej yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini seperti itu. So, memastikan hubungan dengan Allah, memastikan hubungan kepada sesama makhluk, itu baik dan harmoni. Atau dalam istilah yang kita beri, itu ihsan, orangnya itu muhsin, itu sebenarnya sesuatu yang wajib kita prioritaskan dalam kehidupan. Wajib bila kita utama. Kejayaan dalam perjuangan penting, ya. Bahwa kemenangan dalam melawan musuh itu perkara yang penting, betul. Tetapi, ada tetapinya tadi lah. Kita hendak berusaha, ketika nanti Allah beri kita kejayaan, kemenangan, dikabulkan usaha dan hajat kita, pastikan kita memperolehinya, mendapatkannya di atas jalan ihsan. Bahasa mudah untuk kita mudah pahami ya. Ketika Allah beri kita hadiah, nih apa yang kamu minta aku bagi. Ibarat macam itulah, kita sudah sangat dekat dengan Allah. Kita hanya julurkan tangan sikit, kita dah, ya Allah, saya terima, aku terima, ya Allah. Karena kita sudah ibaratnya berada di hadapannya. Kita terima ini. Jangan ketika Allah nak memberikan apa yang kita minta, kita masih jauh daripada Allah. Lalu Allah memberikannya atau kita menerimanya bukan macam itu. Dibaling oleh Allah. Nah, kalau kamu nak ambil ini semua. Coba, adakah seronok? Kalau orang bagi kita sesuatu yang kita minta, lalu dibaling dari jauh, nah, ambil lah. Makan puas-puas. Itu pun hati kita pasti tak lalu nak makan. Ini orang nampaknya ini tak elah, ini marah ni. Yalah marah lah. Dibaling sampai baling apa. Bagi orang yang sedar pasti, ini marah ni yang bagi ni. Nampaknya marah ni bukan suka. Tengok cara baginya sambil baling, sambil palingkan muka. Jika itu berlaku pada kita dan pelakunya manusia pun kita tak sedar. Bagaimana kalau itu cara Allah berikan pada kita? Nah, balik. Lah kita masih jauh. Karena masih jauh Allah balik je nah. Nah, nak itu ambil. Coba kalau kita sudah muhsin. Nih, aku bagi apa yang kamu nak, wahai hambaku. Aku kabulkan doa kamu ni. Kita pun terima dekat dengan Allah ibaratnya ya, jangan dibayangkan ya. Nanti dosa besar pula kalau kita bayangkan. Ini bahasa yang sebenarnya untuk memudahkan pemahaman. Nah, dekatnya makom kita dengan Allah itu lebih penting daripada pemberian yang nak diberikan itulah. Maksud saya begitu. Berusaha untuk memastikan makom kita dekat dengan Allah itu jauh lebih utama, jauh lebih penting, lebih berharga daripada pemberian yang ia hendak berikan. Bahwa pemberian Allah itu sangat berharga, ya, tapi ada lebih berharga. Kedekatan, kedudukan kita dengan Tuhan. Itu yang jangan, yang penting saya dapat lah. Allah bagi dengan
Kita ambil sendiri dekat ke atau Allah baling yang tak. Lah itu rugi kita. Hidup akhir zaman itu lebih yang kedua itu tanpa kita sedari. Sering kali berlaku cara yang kedua itu. Tak kisah. Sehingga ihsan banyak dilanggar. Walaupun mungkin mendapatkan apa yang ia cari. Dan bila mendapatkan yang ia cari, happy pula. Coba macam mana? Minta maaf bahasa mudah. Orang bagi dengan dibaling macam tu. Dibaling. No. Boleh happy pula yang menerima. Coba kalau kita renung seperti itu ya. Ya Allah. Maknya Alhamdulillah ya. Saya itu bagi kita. InsyaAllah yang faham tentang masalah ihsan. Muhsinin itu kan ihsan ya mas kalian. Ini kajian ihsan ya. Bukan kajian Islam. Bukan kajian iman. Sebab ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kajian ihsan itu kajian yang paling tinggi. Orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim, tapi belum tentu muhsin. Orang muhsin pasti dia mukmin juga Muslim. Sehingga makom tertinggi itu muhsin. Begitu kata Ibnu Qayyim, itu kata gurunya Ibnu Taimiyah, dan begitu kata ulama-ulama yang lain. Jadi saya ulangi, bila kita belajar ihsan ini jangan pikir iman dan Islam dan iman itu tak penting, bukan begitu. Bukan begitu. Maknanya sebenarnya kita sudah tinggi itulah. Bila orang sudah belajar di STPM, jangan anggap bahwa sekolah rendah itu tak penting, bukan begitu. Dulu pernah sekolah rendah, pernah darjah 1, pernah darjah 2, pernah tamat darjah 6, PMR telah ambil, SPM dah lepas, nah sekarang STPM, kejap lagi universiti macam itulah maksudnya. Jadi kalau sudah dia tekun belajar ambil STPM, ya sepatutnya lah tidak perlu disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang dia pelajari masa tingkatan 6, masa darjah 6 gitu. Bukan pelajar darjah 6 tak penting, tapi jangan terlalu sibukkan di situ. Karena sudah lepas sepatutnya. Tapi kalau sudah masuk universiti, ya masih sibuk untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan masa darjah 6, itu pun tak boleh jawab, ya itu mungkin belum layak masuk universiti lah. Ibaratnya begitu. Paham ya? Jadi ihsan dalam ayat ini, yakni orang yang punya hubungan yang harmoni dengan Tuhannya, memastikan sudah tidak ada lagi masalah dengan Allah. Kenapa? Setiap kali dia telanjur buat dosa, segera minta ampun. Sama ada dosa itu kerana tinggal suruhan atau langgar larangan. Sama ada dosa itu kerana melakukan perintah melebihi dari yang disuruh. Melakukan benda yang halal melebihi daripada yang dibenarkan. Namanya israf. Itu pun dosa juga. Bila itu semua sudah dibersihkan, Masya Allah, memancau-mancau tuh hubungannya dengan Allah ya. Ditambah pula teguh pendiriannya. Bila sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah, hingga bila-bila la ilaha tidak akan ditawar-tawar. Tak boleh ada diskaun. Begitulah. Cukup kuat pendiriannya. Itu panggil sabit aqdamana. Barulah, ya Allah, tolonglah kami. Sehingga jika pertolongan itu Allah berikan, itu sebagai rahmat daripada Allah, bukan istidraj. Paham ya? Baik, jemaah sekalian, sekarang ayat berikutnya. Ayat nomor 2. Muka surat 38 juga. Di situ ayatnya juga tutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kita bicara apa ihsan dalam ayat ini yang dimaksudkan. Al-Maidah ayat 13. Tolong buka bukunya ya. Lagi sekali, tumpuan kajian kita kepada masalah ihsan
Bukan ayat itu keseluruhannya, bukan ya. Jadi tumpuannya pada apa itu ihsan yang dimaksudkan oleh dalam ayat ini. Al-Maidah ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Maka dengan sebab pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka kepada kami, kata Allah, laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Wa'iyadzubillah. Ini cita Yahudi ya. Kerana hati mereka keras, mereka tergamak yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka mengubah, menukar, ganti firmanku, kata Allah, daripada tempatnya. Dalam kitab mereka, ini firman aku. Mereka buang, diganti dengan ucapan ketua agama mereka. Firman Allah yang asli entah letak di mana. Karena yang tercantum dalam kitab mereka, rupanya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan daripada ketua agama mereka. Wah, berani sungguh ini Yahudi. Dibuang firman Allah, diganti dengan ucapan ketua agama mereka. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Kan hati mereka sudah keras. Mereka lupa atau mereka meninggalkan habuan atau bagian peringatan yang diberikan pada mereka. Peringatan yang Allah berikan kepada mereka ini ada hak untuk dipatuhi. Tapi hak peringatan yang mereka wajib patuhi itu mereka lupakan, mereka tinggalkan. Sehingga tidak ada peringatan Allah yang mereka patuhi. Karena mereka sudah tinggalkan. Nasu di sini mungkin maknanya meninggalkan. Ay nasya, ay taroka. Karena hati mereka sangat keras, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Muhammad, engkau akan sentiasa melihat, mengetahui, mengesan pengkhianatan daripada mereka. Tak susah engkau menemukan perbuatan khianat daripada mereka. Mudah sekali. Tak perlulah, karena mereka cukup terang, cukup nampak. Tak terselindung sama sekali. Illa qaulan, kecuali sedikit. Betul. Nah, di sini keadilan Allah. Yang jahat, Allah kata dia jahat-jahat. Tapi adalah yang tak jahat. Tapi tak jahat itu sikit lah. Tengok. Yahudi. Yang baik Allah akui. Ya memang ada yang baik tapi sikit lah. Sikit. Jadi bukan pukul rata. Jangan hanya karena seorang dua yang jahat dalam bangsa itu, lalu kita pukul rata. Semua jahat. Wal'iyadzubillah. Itu bukan cara agama. Kalau cara Quran lagi, sebaliknya. Ramai daripada kaum itu jahat. Kecuali sikit yang baik. Yang sikit itu pun diakui kebaikannya oleh Allah. Nah, itu cara Al-Quran. Sangat adil. 98% jahat. Tapi kalau 2% itu baik. Itu Quran. Tapi kadang kita yang itu Al-Quran hari ini. Bila dah tak suka satu orang atau satu bangsa, satu kumpulan. Kalau kumpulan itu ada 500 orang. Yang tak baik katalah yang sesat 5 orang. Atau 10. Wah, memang itu sesat semuanya. Tak ada kebaikan langsung. Wahai yang sesat 50. Yang 450 orang kata tidak. Kenapa kita pukul rata? Kan lain ya. Tanda aras kayu pengukur kita untuk menilai sesuatu berbeza dengan Quran. Quran tak macam tu.
99 itu jahat semua, jahat. Tengok. Suka khianat. Tak peduli tentang peringatan. Hati mereka keras. Tapi yang 2% itu bagus. Yang 2% baginya itu baik. Hatinya lembut. Dengar cakap. Masya Allah. Quran sangat adil. Nah, menegakkan macam ini pun perintah Qurannya, Mas sekalian ya. Ini perintah Quran. Bersikap seperti itu adalah perintah Al-Quran. Tapi jangan kita ini lebih mengamalkan hadis Melayu, itu masalahnya. Dalam bab ini sebenarnya kita lebih mengamalkan hadis Melayu. Hadis Melayu bermula ya berkata apa? Kerana nilas titik rusak susu sebelanga kapal. Ya, karena nilas titik hitam habis. Susu belanga rusak semuanya. Ini susahlah kalau macam itu. Suka pukul rata. Jangan. Ayat Allah cerita dalam ayat ini Yahudi jahat. Yahudi yang jahat. Walaupun ada yang baik. Jelas ya? Yahudi. Allah cerita tentang kejahatan Yahudi. Kebanyakan. Yang baik sikit. Nah, kepada orang yang seperti ini pun, apa perintah Allah kepada Nabi? Muhammad, fa'fu anhum. Allahu Akbar. Maafkan mereka. Wasfah. Belapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka orang yang muhsin. Coba. Tak bingung kita memahami ayat seperti ini. Allah cerita kaum yang jahat, kaum yang musuh Islam, kaum yang degil kepada Allah, hatinya keras, suka mengubah ayat-ayat Tuhan. Keras tu. Peringatan Allah tidak dipedulikannya. Khianat tu sudah menjadi sunnah hidup mereka. Apalagi kepada Nabi. Mana kalau nak katalah nilai kejahatannya ni susahlah, memanglah. Dah tak ada bahasa lah yang untuk mengungkapkannya lah. Tiba-tiba Allah suruh kepada Muhammad, seakan-akanlah Allah Muhammad, walaupun mereka ni jahat macam mana pun juga, aku ingatkan pada Muhammad, bersikaplah kamu terhadap mereka, fa'fu anhu, wasfah. Maafkan mereka dan lapang darah mereka, karena aku sebagai Tuhanmu suka orang yang muhsin. Coba, tak bingung macam mana ayat macam ni. Kalaulah penghujung ayat itu, katalah tidak seperti ini, ya. Ini andaian kita yang sebenarnya. Walaupun andaian kita itu pasti tak betul lah. Andaian kita tak ada Quran itu pasti tak betul. Ini hanya contoh untuk menunjukkan pahaman. Selepas Allah cerita tentang kejahatan Yahudi, bla 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 bla, jahat bla bla, kemudian penutup ayatnya katalah, "Wahai Muhammad, bersikap keraslah kamu kepada mereka. Jangan bagi ruang, jangan bagi buka sedikit pun. Karena aku benci kepada orang-orang seperti ini." Katakanlah penutup ayat itu seperti itu. Mungkin kita lebih mudah memahaminya. Oh iya ya. Karena Allah benci pada orang itu, jadi Allah pun Nabi suruh benci. Jangan bagi muka Muhammad. Kalau jumpa jangan senyum. Jangan bagi peluang. Karena aku benci pada orang-orang seperti ini. Saya katakan jikalau katalah penutup ayat yang separuh terakhir itu bunyinya macam itu, kita lebih mudah memahami. Ini hanya kalau ya. Tapi tak mungkin kan ayat Quran seperti itu menurut kehendak kita. Sebab yang kita mahukan itu pasti tak betul. Allah memilih macam ini, pasti itu yang paling baik, yang paling bijaksana. Paling hebat. Nah, tugas kita bukan untuk mengubah Al-Quran sesuai dengan pemahaman kita. Wah, itu dosa besar itu. Tugas kita bukan untuk coba mengubah susunan Al-Quran,
agar sesuai dengan kemahuan kita, itu dosa besar. Tujuan kita yakni kita cuba sedaya upaya memahami apa sebetulnya hikmah di sebalik susunan ayat seperti ini. Mula-mula bila Allah cerita kaum yang benci, yang dibenci, musuh Allah, sepatutnya Allah suruh Nabi suruh perangi mereka lah. Benci. Tidak. Nabi malah disuruh, maafkan karena aku suka orang Muslim. Macam mana ini? Ini yang bagi saya tidak mudah. Mamanya. Betul, tidak mudahnya. Jadi ini kaitannya dengan ihsan. Dan ihsan itu yang dididik, yang jadi objek bicaranya jadi hati. Bukan gerakan tangan. Kalau gerakan tangan salah, senang nak betulkan. Awak seorang ini tak betul lah. Boleh tak rendah sikit? Betul. Senang nak gerakan. Cara awak pakai baju tak betul lah. Sepatutnya awak tutup itu, bukan itu. Senang. Saat itu boleh betulkan. Tapi coba kalau nak objek yang nak betul luruskan jenikan tu hati. Sedang di sana itu, berperang antara suara iman dengan suara nafsu, berperang. Antara lamatul malaikah dengan lamatul syaitan, berebut. Tidak mudah. Tetapi bukan mustahil. Ya. Tidak mudah, tapi bukan benda yang mustahil. Ya sekalian, namanya tidak sempat saya sampaikan. Minta maaf, kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.